Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami sebelumnya kepada Dr. Maria Sastro S.A.M.Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis. Kemudian, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 berjumlahkan 2 orang, yang mana saya sendiri yakni Hardianta, kemudian rekan saya yang bernama Fajar Musaidi. Kami di sini menganalisis kasus putusan nomor 91/PDT-G/2019/PN CKR, yang mana tugas ini kami buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kami akan masuk ke pembahasan kami, yang mana pembahasan kami terdiri dari 3 poin. 1. Analisis permasalahan yang terjadi antara PT Nagoya Mega Utama dengan PT Pintago Barasaki Group. Kemudian yang B, analisis pertimbangan hukum. Kemudian yang C, analisis hasil putusan nomor 91/PDT-G/2019/PN CKR. Baiklah, adapun isi daripada hasil makalah kami langsung saja akan saya mulai terlebih dahulu. Dengan mengucapkan Bismillah. Putusan nomor 91/PDT-G/2019/PN CKR merupakan putusan pengadilan negeri yang berada di Cikarang, yang mana dalam putusan ini Pengadilan Negeri Cikarang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama antara perusahaan PT Nagoya Mega Utama selaku penggugat yang mana melawan PT Pintago Barasaki Group selaku tergugat terkait kasus pembangunan tiang bor atau dapat juga disebut boring pile dan cor atas proyek pembangunan Meikarta Tower di Lipo, Cikarang. Berdasarkan perjanjian kontrak pekerjaan Boret Pile dengan nomor subkontrak 006-SPK-NMU-XI-2017 tertanggal pada tanggal 27 November 2017. Adapun tentang duduk perkaranya ialah bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 April 2019 dalam register nomor 91/PDT-G/2019/PN CKR. Adapun poin pertamanya ialah A. Analisis permasalahan yang terjadi antara PT Nagoya Mega Utama dengan PT Pintago Barasaki Group. Permasalahan yang terjadi antara PT Nagoya Mega Utama dengan PT Pintago Barasaki Group terkait kasus pembangunan tiang bor dan cor atas proyek pembangunan Meikarta Tower di Lipo, Cikarang berdasarkan perjanjian kontrak perkara Boret Pile dengan nomor subkontrak 006-SPK-NMU-XI-2017 tertanggal 27 November 2017. Adapun tentang duduk perkara ialah bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 April 2019 dalam register nomor 91/PDT-G/2019/PN CKR. Menyatakan kewajiban yang harus dibayar penggugat kepada tergugat atas pelaksanaan pembangunan tiang bor, boring pile, dan cor atas proyek pembangunan Meikarta Tower di Lipo, Cikarang berdasarkan perjanjian kontrak pekerjaan
Boripile dengan nomor subkontrak yang telah disebutkan barusan. Tertanggal 27 November 2017 adalah sebesar 243.441.645,35 rupiah. Dalam melaksanakan pembangunan tiang bor dan cor atas proyek pembangunan Meikarta Tower di Lipu, Cikarang tersebut diawasi CSCIC SAJR GU. Dalam survei lapangannya di Tower 58.008, CSCIC SAJR GU menemukan salah satu lubang pengeboran yang dilakukan oleh tergugat ada kekurangan kedalaman sedalam 6 meter. Kemudian memberi surat peringatan kepada penggugat untuk memperbaiki titik-titik tersebut. Namun, oleh tergugat, titik-titik tersebut tidak pernah dilaksanakan. Akibatnya, penggugat didenda oleh pihak Meikarta sebesar 120 juta rupiah. Bahwa pengerjaan yang 37 titik tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Meikarta. Bahwa terkait pembayaran tersebut, penggugat sudah meminta hal 13 dari 24 hal. Maka dalam hal ini tergugat telah melakukan cedera janji atau juga disebut wan prestasi. Oleh karena itu, penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban hukum. Kemudian lanjut ke poin B, yakni analisis pertimbangan hukum. Tergugat telah diberi pekerjaan oleh penggugat untuk proyek pengeboran, tetapi hasil pekerjaannya itu tidak sesuai dengan perjanjian sehingga kontraknya diputus. Setelah kontraknya diputus oleh kontrak utama, maka ada pembayaran oleh kontraktor utama ke penggugat. Maka dalam pertimbangan hukumnya bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai pemutusan perjanjian kontrak dalam pembangunan Boripile dengan nomor subkontrak CSCIC 43-2017-001 MJD tertanggal 25 Oktober 2017 antara penggugat dengan CSCIC SAJR GU yang dilakukan oleh CSCIC SAJR GU. Akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan perjanjian kontrak pekerjaan Boripile nomor subkontrak 006-SPK-NMU-XI-2017 tertanggal 27 November 2017 antara penggugat dengan tergugat, di mana setelah dilakukan survei lapangan oleh CSCIC SAJR GU di Tower 58.008 ditemukan salah satu lubang pengeboran tersebut. Dalam survei lapangan tersebut ada kekurangan kedalaman sedalam 6 meter. Kemudian penggugat mendapat peringatan dari CSCIC SAJR GU yang meminta penggugat membayar denda sebesar 120 juta rupiah. Kemudian tergugat dimintai menyelesaikan kekurangan pengeboran. Apabila denda dibayarkan, maka penggugat dapat kembali melanjutkan pekerjaan. Lalu penggugat memperingatkan tergugat untuk memperbaiki dan menambah kedalaman yang kurang. Akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh tergugat. Sehingga penggugat diputuskan kontraknya oleh CSCIC SAJR GU. Bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya tergugat, pemeriksaan dengan acara verstek, di mana pasal 125 ayat 1 HIR bermaterikan hukum sebagai berikut. Apabila
pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir atau first take, kecuali kalau ternyata bagi pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. Menimbang bahwa kata lain berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR tersebut di atas, maka kepada majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya tergugat atau putusan first take. Dengan syarat 1. Apabila tergugat atau kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang dibentuk tanpa alasan yang sah atau default without reason. 2. Dalam hal seperti ini, majelis hakim menjatuhkan putusan first take yang berisi diktum 1. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau 2. Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum. Baik, mungkin itu saja dulu dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fajar Musaidi. Kepada rekan saya Fajar Musaidi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan saya Hardianta. Di sini saya akan melanjutkan materi dari lanjutan rekan saya, yang mana saya akan menganalisis analisis putusan nomor 91 garing PDT G garing 2019 garing PN CKR. Nah, Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara PT Nagoya Mega Utama melawan PT Pintago Barasaki Group. Dalam hal gugatan ini, PT Nagoya Mega Utama telah dinyatakan menang dalam melawan PT Pintago Barasaki Group dan mengabulkan beberapa gugatan penggugat, antara lain yaitu: yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. Dan yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. Yang selanjutnya, menyatakan perjanjian kontrak pekerjaan bored file dengan nomor subkontrak 006 garing SPK NMU garing 11 garing 2017 tertanggal 27 November 2017 antara penggugat dengan tergugat adalah sah. Poin yang selanjutnya, menyatakan tergugat telah melakukan cedera janji atau yang disebut dengan kewajiban prestasi. Poin selanjutnya, menyatakan kewajiban yang harus dibayarkan penggugat kepada tergugat atas pelaksanaan pembangunan tiang bor atau yang dimaksud dengan boring pile dan cor atas proyek pembangunan Mekarta Tower di Lipo, Cikarang berdasarkan perjanjian kontrak dengan nomor subkontrak 006 garing SPK NMU garing 11 2017 tertanggal 27 November 2017 adalah sebesar 243.441.645,35 rupiah. Poin selanjutnya, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.879.000 rupiah. Poin selanjutnya, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Nah, dapat saya simpulkan, Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembangunan tiang bor dan cor atas proyek pembangunan Mekarta Tower di Lipo, Cikarang. Nah, untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dituangkan dalam perjanjian kontrak pembangunan bored pile dengan nomor subkontrak CS CIC 43 2017
001 MJD tertanggal 25 Oktober 2017 dan ditandatangani pada tanggal 6 November 2017 oleh penggugat dan CSCIC SAJR Jo. Pekerjaan pembangunan tiang bor dan cor atas proyek pembangunan Meikarta Tor di Lipu Cikarang tersebut kemudian oleh penggugat disubkan kepada tergugat dan dituangkan dengan perjanjian kontrak. Pekerjaan bor file dengan nomor subkontrak 006 garing SPKNMU garing 11 2017 tertanggal 27 November 2017. Maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan perjanjian kontrak pembangunan bor file dengan CSCIC SAJR GO yang dilakukan oleh CSCIC SAJR GO akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan perjanjian kontrak pekerjaan bor file dengan nomor subkontrak 006 garing PK NMU garing 11 garing 2017 tertanggal 27 November 2017 antara penggugat dengan tergugat di mana setelah dilakukan survei lapangan oleh CSCIC SAJR Jo di Tower 580008 ditemukan salah satu lubang pengeboran tersebut. Ada kekurangan kedalaman sedalam 6 meter. Kemudian penggugat mendapat peringatan dari CSCIC SAJR GO yang meminta penggugat membayar denda sebesar 120 juta rupiah dan menyelesaikan kekurangan pengeboran. Apabila denda dibayarkan maka penggugat dapat kembali melanjutkan pekerjaan. Lalu penggugat memperingatkan tergugat untuk memperbaiki dan menambah kedalaman yang kurang. Akan tetapi tidak pernah dilakukan oleh tergugat sehingga penggugat diputuskan kontraknya oleh CSCIC SAJR Jo. Dalam perkara ini, tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalnya atau jawabannya. Sedangkan penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P18 sebagaimana tersebut di atas. Maka dalil penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak beralasan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada semua. Saya akan kembalikan ke materi selanjutnya ke rekan saya Hardianta. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fajar Musaidi yang telah membacakan materi kelompok kita. Baik, di sini saya akan sedikit membacakan saran daripada hasil kelompok kami, yakni sebagai perusahaan yang mendapatkan pekerjaan harusnya bisa menjalankan pekerjaan yang telah diberikan dengan baik, amanah dan benar, serta mau mendengarkan dan juga melaksanakan apa yang ia telah diperintahkan, sehingga tidak melahirkan kerugian baik antara kedua belah pihak, yakni PT Nagoya Mega Utama maupun PT Pintago Barasaki Group. Baik, mungkin hanya itu saja saran serta materi yang dapat kami paparkan daripada kelompok 2 ini. Dalam hal itu, kami sebelum mengakhiri daripada pemaparan materi kami, izinkan saya untuk melantunkan sebuah pantun sebagai kata hangat untuk pemisah daripada kita, yakni kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhir kata, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.